Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun yang tertangkap oleh Seng Wuyi akan dibawa ke sebuah tempat untuk membuat Muyun lemah dan mati di tempat tersebut. Namun Shin Mengyao yang telah keluar dari sekte Seng dan berusaha untuk menyelamatkan Muyun dan membawanya kembali. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Diperlihatkan dengan keadaan Muyun yang sudah lemah yang dibawa oleh Seng Wuyi. Sampai-sampai Muyun pun mengatakan jika Seng Wuyi ingin membunuh Muyun tinggal bunuh saja. Tak perlu repot-repot sampai dia membawa Muyun sejauh ini. Tanggapan dari Seng Wuyi mendengar Muyun yang mengatakan hal itu pun menjawab, jika membunuh Muyun saja itu merupakan hal yang mudah. Namun mengatasi Shin Mengyao akan lebih sulit daripada mengalahkan Muyun. Hal itu bisa diperjelas karena faktanya selama 4 tahun Shin Mengyao menghilang, dirinya telah dilatih oleh Master Sekte, yaitu Ziyuyi, yang mampu membuat binatang ilahi Shin Mengyao keluar dari tubuhnya dan menjadi tunggangannya sekarang. Seng Wuyi yang melakukan hal itu pun jelas memiliki rencana terbaik untuk mereka berdua, karena saat ini Muyun akan dibawa ke dalam gua 10.000 hantu, yang konon katanya jika seseorang telah masuk ke dalam gua tersebut, maka dirinya takkan bisa keluar dari sana selamanya. Bahkan dia bisa mati dan membusuk di dalam gua tersebut. Muyun yang mendengar hal itu lantas mengatakan jika Seng Wuyi harus bersiap untuk menerima balasan dari perbuatannya itu. Namun dia pun membocorkan suatu rahasia yang terdapat di dalam gua tersebut, yang dimana gua 10.000 hantu memiliki banyak sekali harta karun di dalamnya. Salah satunya ada mutiara pengekang jiwa yang telah ditinggalkan hantu tua saat itu. Juga di 4 tahun yang lalu, dirinya pernah melihat roh binatang ilahi Shin Mengyao di situs tersebut. Sampai-sampai dia sangat yakin dalam beberapa tahun ke depan nadi Shin Mengyao akan berkembang menjadi nadi binatang ilahi. Dan hanya nadi tersebutlah yang akan bisa membuka tutup situs hantu sesukanya. Sesampainya mereka di depan situs, Seng Wuyi langsung melemparkan Muyun ke dalam gua tersebut melalui sedikit celah yang dia temukan saat itu. 让万鬼府窟重现于世，不把你投入绝地。呸！卑鄙！可不要乱走，以免丢了小命。劝告你，万鬼府窟内部不能来救你。哈哈哈哈！ Setelah Muyun masuk ke dalam gua, dirinya menemukan sekawanan hewan penunggu gua hantu. Tanpa pikir panjang, Muyun pun langsung lari dari mereka. Langkah demi langkah telah Muyun lalui, sambil memikirkan jika aliansi Muyun saat ini sudah tak terdengar lagi kabarnya, dan juga Aula Guangming sudah tak dia urus, dan jatuh kembali ke tangan Meng Guangling. Sementara itu, Shin Mengyao yang telah tiba langsung menanyakan keberadaan Muyun pada Seng Wuyi. Lantas dia pun mengatakan jika Muyun telah dimasukkan ke dalam situs, karena hal itu lebih baik daripada Muyun mati di tangannya saat itu. Mendengar hal itu, Shin Mengyao pun langsung menebaskan pedangnya dan memulai pertarungan.
Seng Wuyi yang melawan Meng Yao jelas dirinya bisa lebih mengungguli kemampuannya karena pedang yang dihunuskan Sin Meng Yao bisa patah dengan jepitan 2 jari saja. Sebelum dirinya pergi, Seng Wuyi memberitahu Sin Meng Yao jika situs hantu tersebut akan terbuka setiap 3 tahun sekali dan kesempatan untuk menyelamatkan Mu Yun hanya akan Meng Yao temukan sekali dalam 3 tahun. Sehingga hal itu harus membuat Meng Yao berjuang sebelum Mu Yun mati di dalam situs hantu tersebut. 那我呢，还是救他，一丝破绽，把暮云放进去了而已。这次并不是开启时间，但你的云歌就魂飞魄散了。 Sin pun berpindah di Pavilion Tongsen. Setelah beberapa hari dari pertempuran kemarin, kini Pavilion Tongsen berada di puncak kejayaan. Mu Xingtian yang memanggil murid Mu Yun serta keluarganya pun akan membahas dan menemukan cara agar Mu Yun bisa keluar dari situs gua 10.000 hantu. Tak lama dari itu, Sin Meng Yao pun mengatakan jika Mu Yun yang jatuh ke dalam situs itu ada kemungkinan besar bahwa saat ini Mu Yun masih hidup. Sehingga setelah terbukanya situs itu, mereka harus datang dan masuk ke dalamnya di 6 bulan yang akan datang. Karena situs hantu tersebut akan terbuka setiap 3 tahun sekali dan akan ada banyak orang yang masuk untuk mencari harta karun di dalamnya. Itu merupakan waktu yang pas untuk mencari Mu Yun dan menyelamatkannya. 他落入到万鬼府窟里面，所以每隔3年都有大批武者赶往那里。万鬼府窟每隔3年便会出现而距离下一次开启还有半年时间，到时候就是解救暮云的时机。 Sementara itu, Mu Yun yang telah berkeliling 3 hari di dalam gua hantu menemukan sebuah kuil yang telah usang, sehingga dia pun masuk untuk mencari hantu tua yang dijelaskan oleh Seng Wuyi kemarin. Saat Mu Yun membuka kuil tersebut, dirinya dikejutkan dengan beberapa benda dan lukisan yang mengandung sebuah inti formasi. "你这被外界传得神乎其神的万鬼府窟，小万呐，这里。" Setelah mengetahui isi dari inti formasi tersebut, Mu Yun langsung mendekati sebuah batu hijau yang dia harap di dalam batu tersebut terdapat harta karun yang bisa dia gunakan. Namun saat Mu Yun menghancurkan batu itu, dirinya tak menemukan apapun di dalam sana. Sampai-sampai Mu Yun mengatakan jika dirinya bertemu dengan Xiao Wan, dia akan terus memukulinya. 万无生，下次让我 Mu Yun yang terus-menerus mencari keberadaan harta pun mulai mencurigai sebuah patung yang mengandung energi di dalamnya. Benar saja, setelah dia menghancurkan pedang patung itu, Mu Yun mendapatkan sebuah cincin penyimpanan barang. Tak hanya itu saja, Mu Yun pun mulai mencari di segala arah kuil. Hingga pada akhirnya, Mu Yun mendapatkan beberapa harta yang ada di dalam kuil tersebut. 好宝贝，你老主人回来了。好，接下来 menjadi Jimu sebagai penyamarannya di benua Tianyun ini. Mu Yun yang menumpang di kereta kuda Paman Liu pun bertanya tentang keberadaannya. Apakah Mu Yun sedang berada di wilayah Zongze benua Tianyun? Paman Liu yang mendengarnya pun mengiyakan pertanyaan dari Mu Yun dan menjelaskan jika benua Tianyun dibagi menjadi 5 wilayah yang mencangkup Donghuang, Simo, Nanman, Beidi, dan Zhongzhou. Wilayah Zhongzhou sendiri merupakan pusat dari benua Tianyun yang memiliki kekayaan sangat melimpah di dalamnya. Tak lama dari itu, Mu Yun pun diberitahu jika dirinya melihat prajurit lewat, Mu Yun tak boleh melihat langsung secara kontak dengan matanya ke prajurit tersebut. Itu menandakan jika sebagian prajurit yang ada di benua Tianyun memiliki sifat yang kejam dan bengis. Setelah Paman Liu menjelaskan hal itu, tiba-tiba 女孩留下，其他的杀了。 Setelah
Setelah terbunuhnya pasukan berkuda keluarga Hong, Muyun memerintahkan Paman Liu untuk meneruskan perjalanannya agar Muyun bisa melawan dan menghadang pasukan berkuda keluarga Hong yang akan datang. Tak lama dari itu, sekelompok pasukan berkuda pun mulai mengejar dan mendekati keberadaan mereka. Muyun yang berada di tingkatan ranah telepati ilahi pun dapat dengan mudah melumpuhkan pasukan berkuda tersebut.还挺走运，居然没把你射死。凭什么无缘无故杀人？云溪城，我们洪家的人想杀谁就撬吧，给我上！若是我将这火放到你的脸上，现在还想杀我吗？ Muyun yang telah mengalahkan mereka kini menyisakan satu di antara mereka dan menanyakan siapa dan kenapa mereka membunuh orang-orang tak bersalah. Di sini kita akan tahu karena faktanya ayah dari patriark keluarga Hong yang berada di kota Yunxi memiliki penyakit aneh yang siapapun sudah mencoba tapi selalu gagal menyembuhkannya. Sampai akhirnya putri dari patriark Hong pun yang bernama Hong Lin mencari keberadaan alkemis bintang 5 yang ada di kotanya yang mampu memadatkan sebuah senjata. Namun, hal gila yang menjadi syarat pemadatan senjata tersebut harus dengan esensi darah 5.000 anak. Muyun yang mendengar hal itu pun sontak saja miris dibuatnya. Karena selain di kota Nanyun, jauh di luar itu ada yang lebih jahat lagi dari mereka. Muyun yang kesal pun lantas akan pergi dari sana. Namun Hong Lin yang menangis perihal kakeknya yang sekarat meminta Muyun untuk melihat kondisi kakeknya dan berharap Muyun bisa menyembuhkan kakek dari Hong Lin tersebut. Dengan beberapa pertimbangan yang sudah Muyun pikirkan, mereka pun pergi ke kediaman keluarga Hong. 刚才见你身手绝非凡人，这不是滥杀无辜的理由。我愿倾尽一切，请你到洪家为我爷爷看一看。 好。 Di part yang akan datang, kita akan disuguhkan dengan beberapa pertentangan dan perdebatan mengenai perihal sang kakek. Apakah pengobatan menggunakan esensi darah 5.000 anak itu akan berlangsung atau tidak? Karena yang terjadi di situ merupakan keributan antar keluarga saja. Namun, tak lama dari itu tiba-tiba datang seorang pria bertopeng yang mencoba membantu salah satu di antara mereka. Saat dirinya akan menyerang, tiba-tiba saja Muyun pun datang dan menghadang serangan pria tersebut. Dan satu lagi, jika Muyun berhasil menyembuhkan kakek dari Hong Lin, yang akan terjadi adalah Muyun akan mendapatkan dan difasilitasi oleh keluarga tersebut. Dan juga ada kemungkinan besar putri patriark Hong yaitu Hong Lin mungkin saja akan jatuh hati dan tertarik pada Muyun. Seperti halnya Xin Ya yang disembuhkan dari racunnya dan Xin Meng Yao yang disembuhkan dari penyakit dinginnya. Gimana nih pendapat kalian terhadap ending di part kali ini? Tulis di komentar ya. Kita lanjut part 47.